Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah keterampilan menulis PDGK 4305 tentang pengertian dan fungsi dari paragraf. Perkenalkan, nama saya Aini Husnida Zumardi, nomor induk mahasiswa saya 857002431. Saya di sini bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Selain itu, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Oke, sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh rekan-rekan saya terlebih dahulu. Rekan saya yang pertama bernama Tri Utari dengan nomor induk mahasiswa 855747745. Saudari Tri Utari ini bertugas sebagai presentator yang pertama yang akan menjelaskan tentang arti dan fungsi paragraf di kehidupan sehari-hari. Kemudian rekan saya yang kedua bernama Iska Oktiana dengan nomor induk mahasiswa 855744811. Saudari Iska bertugas sebagai presentator yang kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Selanjutnya, rekan ketiga saya ini bernama Ayu Hayati dengan nomor induk mahasiswa 855744836. Dia bertugas sebagai presentator yang ketiga yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh paragraf. Kemudian rekan keempat saya bernama Leni Patricia dengan nomor induk mahasiswa 855747974 yang bertugas sebagai presentator keempat yang akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari paragraf. Dan yang terakhir adalah rekan saya yang bernama Siti Nurjanah dengan nomor induk mahasiswa 855744718. Rekan saya ini bertugas menyimpulkan kembali hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Baik, sebelum presentasi ini kita mulai, yuk kita sama-sama ice breaking terlebih dahulu. Ikutin ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang kita mulai presentasinya. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Tri Utari. Kepada Saudari Tri Utari, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang paragraf yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian dan fungsi paragraf. Di sini pengertian fungsi paragraf dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sering mendengar orang menyebutkan atau mengucapkan, bahkan membaca di surat kabar, di majalah, hiburan, internet, dan di buku-buku lain. Perkataan paragraf atau alinea tidak hanya yang tertulis, tetapi juga diucapkan dalam berbagai pertemuan, seperti tatap muka, diskusi di kelas, rapat, seminar, dan lokakarya. Misalnya seorang guru di depan kelas mengucapkan, "Anak-anak, coba perhatikan paragraf pertama cerita berikut." Namun, setelah mendengar, anak-anak coba perhatikan paragraf pertama cerita berikut. Lalu, apakah anak-anak sudah memahami atau mengerti akan arti dan fungsi paragraf tersebut? Padahal kita ketika menulis surat atau laporan, menulis makalah atau kertas kerja, ataupun menulis cerita, tentu menggunakan paragraf. Baiklah, kita telusuri bersama-sama yang fungsi dan arti paragraf tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Tri Utari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Iska Oktiana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Oktiana dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat.
Semi tahun 2027 halaman 86 dan Arifin tahun 2008 halaman 115 menyatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengacu pada suatu topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran yang mempunyai keterkaitan dengan suatu topik. Setiap paragraf boleh saja terdiri atas 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, bahkan lebih dari 5 kalimat pun diperbolehkan. Asalkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut tidak berbicara masalah atau topik yang lain. Semua kalimat dalam satu paragraf harus memperbincangkan suatu masalah yang terjalin erat dengan topik atau masalah yang sedang dibicarakan. Yang perlu Anda ingat adalah paragraf hanya ada dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan tidak pernah mengenal istilah paragraf. Istilah lain dari paragraf adalah alenia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iska. Oke, selanjutnya yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Hayati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Hayati, NIM 855574836. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu contoh sebuah paragraf. Suatu hari libur, aku turut berburu dengan seorang pamanku. Dia agak kurus badannya, tapi dari raut wajahnya ada sesuatu kekerasan. Watak yang suka bersinar dan mudah ditangkap. Wataknya memang keras dan seisi rumah takut padanya. Segala perintahnya diikuti dan dikerjakan dengan patuh. Kutipan cerpen tersebut Setia Seekor Anjing, karya Riyono Pratikno. Contoh paragraf terdiri dari 4 kalimat. Semua kalimat membicarakan satu persoalan, yaitu tentang pamanku. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Ayu. Sepertinya sudah pada lesu ya. Yuk, kita sekarang tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Udah semangat lagi kan ya? Oke, kita lanjut penjelasan yang keempat yang akan dijelaskan oleh Saudari Leni Patricia. Kepada Ibu Leni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Jago Tarigan tahun 2009, fungsi paragraf adalah A. Penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang B. Memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Yang C. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang D. Pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang E. Penyampai pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Yang F. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang G. Dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup karangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leni. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Nurjana. Kepada Saudari Nur, dipersilahkan. Jadi kesimpulannya, paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam beberapa kalimat. Fungsi dari paragraf yang pertama, penampung dari sebagian kecil jalan pikiran pengarang. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang. Yang ketiga, alat bagi pengarang mengembangkan jalan pikirannya secara sistematis. Yang keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, penyampaian pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Yang keenam, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup karangan. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan.
Dan terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum kami akhiri presentasi kali ini, kami ada satu pantun. Dengerin ya. Pergi ke Iran mencari buah, buah dipetik jatuh ke selokan. Mohon maaf atas segala salah, kritik dan saran selalu dinantikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.